Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku,
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi Tuhan, ini hati kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan nama-Mu yang disenangkan Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Salam jemaat Tuhan HCC yang diberkati Tuhan, bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan siaran pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kehendak-Mu yang Kau beri bagi kami, sehingga kami sama-sama mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat dan urapi kami semua, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar memulihkan keadaan kami dan termeterai, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam saat teduh, yaitu terdapat dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Ini tentang berbicara bagaimana Yesus ada dalam rumah ibadat di Kapernaum. Di sana berkata bahwa ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk di dalam rumah ibadat dan mengajar. Kita memperhatikan bahwa kalau kita belajar hal ini, Tuhan Yesus masuk dalam rumah ibadat pada saat itu. Apa yang Dia lakukan? Dia mengajar, Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, ada ahli-ahli Taurat. Nah, kalau kita memperhatikan, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti, yang selalu mengajar juga di rumah ibadat tersebut. Tetapi Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh hikmat, dengan penuh kuasa. Sehingga ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, atau pembacaan kita pada saat ini, kehadiran Tuhan Yesus benar-benar membawa pengaruh pada saat itu, membawa dampak pada saat itu. Nah, yang kita mau belajar bahwa biarlah kita juga dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi pribadi yang membawa dampak. Bukan menjadi pribadi
yang terdampar. Saya ulangi, hendaknya kita menjadi pribadi yang berdampak, bukan terdampar. Karena kita semua telah ditetapkan Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi pembawa kebenaran di luar sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan masalah keterbatasan kita, bukan masalah kelemahan yang ada pada kita. Tetapi di saat kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, percayalah bahwa Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan saya percaya di saat kita sampaikan, maka orang-orang di sekitar kita akan tajuk, bahkan akan melihat Yesus, bahkan benar-benar akan mempercayai Tuhan. Sebab hari-hari ini di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kebenaran, banyak orang yang membutuhkan motivasi, banyak orang yang membutuhkan Tuhan terlebihnya. Tetapi itu semua tergantung dari kita, apakah kita mau menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin saya melayani di rumah sakit, berkunjung di rumah sakit. Di sana banyak orang-orang yang sakit. Tetapi di saat kami datang, menyampaikan tentang Yesus, berdoa buat mereka, memberi motivasi bagi mereka, mereka sangat bersuka cita. Semangat mereka kembali semangat. Bahkan mereka berkata bahwa mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Percayalah bahwa apa yang kita sampaikan, kalau itu baik, kalau itu tulus, akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Kalau itu kebenaran, akan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Seperti kehadiran Yesus pada saat itu. Nah, yang selanjutnya, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus benar-benar membawa pengaruh. Pengaruh apa yang terjadi? Di sana ada orang yang kerasukan roh jahat. Sehingga ayatnya yang ke-24, ia berkata demikian. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ternyata roh jahat ini mengenal Yesus. Ia mengenal Yesus. Bahkan saya percaya bahwa orang yang kerasukan saat itu adalah orang-orang yang setia beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Tetapi mengapa ia masih kerasukan pada saat itu? Ia masih terikat dengan roh-roh jahat pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin kita jemaat Tuhan, kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin melayani. Bahkan kita banyak hal melakukan di luar sana tentang pelayanan. Mengasihi orang-orang di sekitar kita atau apapun bentuknya menurut pemikiran kita itu baik dalam pelayanan. Kita sudah lakukan. Tetapi ternyata walaupun kita ada dalam pelayanan dalam gereja, ada satu roh yang masih mengikat kehidupan kita. Kalau di pembacaan kita, dia terikat dengan roh jahat. Atau roh jahat itu masuk di dalam tubuh orang tersebut. Nah kita, apa yang masih ada dalam hidup kita? Apa yang masih tertinggal dalam hidup kita, jemaat Tuhan? Mungkinkah dalam hidup kita ada roh amarah, ada roh persinahan, ada roh jahat, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang masih melekat dalam hidup kita. Ada kehidupan-kehidupan lama kita yang masih ada dalam pribadi kita. Kita terikat dengan perdukunan, kita terikat dengan hal-hal porno dan berbagai macam hal yang menurut yang hal itu seharusnya tidak baik untuk kita. Dan itu membuat kita jauh dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan, biarlah semuanya kita lepaskan. Sebagaimana apa yang terjadi, di mana Tuhan Yesus menghardiknya dan berkata, diam, keluarlah daripadanya. Percayalah
bahwa di saat kita datang kepada Yesus, pasti kita akan dilepaskan. Pasti kita akan diubahkan oleh Tuhan. Apa yang mengikat kita hari ini? Apa yang membelenggu kita hari ini? Datang kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidupmu akan mengubahkan, akan memulihkan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita tidak perlu takut dengan roh jahat. Kita tidak perlu takut dengan penguasa-penguasa kegelapan atau apapun bentuknya. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang hidup berkuasa di atas segalanya. Jadi kita tetap mempercayai Tuhan. Hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Nah, saya mengingatkan kita kembali. Lepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan hari ini. Berhentilah dari kehidupan yang tidak baik itu. Dan kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang berdampak, bukan menjadi pribadi yang terdampar. Dan jangan berpikir tentang kelemahan kita hari ini dan keterbatasan kita. Di saat kita melakukannya dengan baik, di saat kita melakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan melengkapi kita. Keterbatasan bukanlah suatu masalah. Tetapi di saat kita mau untuk hidup dengan Tuhan, di saat kita mau untuk melakukannya dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang berdampak, pribadi yang berpengaruh. Apa yang ia ucapkan mempengaruhi orang lain. Sehingga pembacaan tadi berkata bahwa mereka takjub. Demikianlah kita, biar kita menjadi pribadi yang berpengaruh di luar sana. Yang kedua, kehadiran Yesus membuat roh jahat, membuat hal yang tidak baik menjadi tidak tenang. Percayalah, di saat Tuhan ada bagi kita, di saat Tuhan mempercayakan kita untuk berdoa kepada orang-orang yang terikat, maka orang tersebut akan dilepaskan. Maka orang tersebut akan diubahkan, dipulihkan. Sebab itu kuasa ada pada kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Dan bagi jemaat Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit hari ini. Ada yang mengalami keterikatan. Berkata bahwa saya tidak bisa melepaskan kebiasaan lama saya. Saya tidak bisa melepaskan apa yang sedang mengikat saya. Kuasa-kuasa gelap yang melepaskan, yang masih mengikat saya pada hari ini. Saya mau ajak kita, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Atau letakkan tanganmu dimanapun pada saat ini, di bagian kehidupanmu, di bagian jasmanimu. Maka saya akan berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita semua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan-tangan pemirsa Tuhan yang mereka letakkan di bagian yang sakit atau apapun Tuhan itu, pergumulan yang mereka sedang alami. Bahkan mereka mungkin sedang terikat hari ini. Terikat dengan kuasa gelap. Terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Bahkan terikat dengan roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Yang membuat mereka sulit datang di hadapan-Mu. Aku berdoa Tuhan, dan aku meminta biarlah semuanya dilepaskan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, mereka mengalami kebebasan Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Mengalami kemerdekaan Tuhan. Sehingga mereka bebas untuk datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa semua telah disembuhkan, semua telah diubahkan, semua telah dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, biar Engkau terus bekerja bagi kami semua. Sehingga kami semua Tuhan semakin sungguh-sungguh di hari-hari ini. Semakin setia di hari-hari ini. Dan biar Engkau bawa kami Tuhan untuk semakin mengenal dan semakin intim dengan-Mu Tuhan.
Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.